warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cutiara Cahyani. Saya mahasiswi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikus Saleh. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pengenalan objek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perseptual. Para psikolog mempelajari persepsi telah mengembangkan dua jenis teori utama di mana manusia memahami dunia. Yang pertama, persepsi konstruktif, yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi dengan secara aktif dengan memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Contohnya, mengenali kawan yang menghampiri Anda dan memiliki ciri-ciri fisiknya dan memiliki pengetahuan terkait dengan kawan Anda tersebut. Yang kedua, ada yang namanya persepsi langsung. Persepsi langsung menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungannya. Contohnya, mengenali kawan yang menghampiri Anda dengan cara mengidentifikasi satu persatu ciri-cirinya, setelah itu baru mengenali secara keseluruhannya. Selanjutnya, ada yang namanya pengenalan pola visual. Pengenalan pola visual ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya teori Gestalt. Teori Gestalt ini adalah organisasi pola yang melibatkan kerjasama secara stimuli dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan seluruh sensasi. Teori Gestalt ini dikembangkan menjadi yang pertama, perspektif kanonik. Jadi, perspektif kanonik ini bagaimana sudut pandang terbaik untuk menggambarkan suatu objek atau suatu citra yang pertama muncul di pikiran saat Anda mengingat suatu bentuk. Yang kedua itu ada yang namanya pemrosesan bottom up dan pemrosesan top down. Jadi, pemrosesan bottom up, teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan bagi pengenalan pola secara keseluruhan. Selanjutnya, pemrosesan top down, di mana teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenali identitas suatu pola yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian pola tersebut. Yang ketiga itu ada pencocokan template, di mana teori yang mula-mula cara otak mengenali pola dan objek yang merujuk pada suatu konstruk internal yang ketika disesuaikan dengan stimuli sensorik. Teori yang keempat ada yang namanya analisis fitur. Analisis fitur yaitu sebuah pendekatan terhadap problem bagaimana kita menyaring informasi dari stimuli yang rumit. Yang selanjutnya, pergerakan mata dan pengenalan objek adalah di mana pengamatan terhadap pergerakan dan fiksasi mata. Jenis penelitian ini mengasumsikan bahwa mata membuat gerakan sakadik, di mana mata yang meloncat dari satu titik fiksasi ke titik fiksasi lainnya. Ini berhubungan dengan informasi visual yang sedang diindra. Yang diasumsikan bahwa ketika Anda memandang satu fitur dalam pola tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama, Anda akan memperoleh semakin banyak informasi dibandingkan apabila kita mengamati fitur itu hanya sekilas. Selain pencocokan template dan analisis fitur, sebuah alternatif teori untuk menjelaskan pengenalan objek adalah teori pencocokan prototip. Teori pencocokan prototip yang diasumsikan bahwa ahli-ahli membentuk template yang spesifik atau bahkan membentuk fitur berbagai ragam pola yang harus diidentifikasi
yang akan menyimpan sejumlah jenis pola abstraksi dalam memori. Dalam wacana yang paling sederhana, sebuah pola diidentifikasi oleh sejumlah proses yang melibatkan pencocokan informasi sensorik dengan sejumlah jejak ingatan yang disimpan di tempat penyimpanan informasi dalam memori. Selanjutnya, ada yang namanya abstraksi informasi visual. Gagasan ini menyatakan bahwa suatu prototip adalah sebuah abstraksi dari satu rangkaian stimuli yang mencakup sejumlah besar bentuk-bentuk serupa dari pola yang sama. Selanjutnya itu ada yang namanya pseudo memory. Eksperimen mengenai pembentukan prototip menemukan bahwa para partisipan kerap melakukan suatu kekeliruan, yakni mengenali prototip sebagai suatu bentuk stimuli yang pernah kita tampilkan sebelumnya, atau padahal prototip belum pernah ditampilkan. Bahkan, partisipan merasa lebih yakin dibandingkan saat mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk yang memang sudah pernah mereka lihat sebelumnya. Fenomena ini bisa kita katakan dengan pseudo memory atau memori semu. Selanjutnya, teori-teori pembentukan prototip terbagi atas teori tendensi sentral. Sebuah prototip ini dikonseptualisasikan mewakili nilai rata-rata atau mean, suatu set eksemplar. Yang kedua, teori frekuensi atribut, yakni mengajukan gagasan bahwa sebuah prototip mewakili mode atau kombinasi atribut-atribut yang paling sering dialami seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengenalan pola pada para pakar. Yang pertama, para pemain catur. Casey dan Simon mempelajari problem ini dengan menganalisis pola rumit yang dihasilkan oleh buah-buah catur di atas sebuah papan catur. Selanjutnya, pengenalan objek peran pengamat. Dunia di sekeliling kita dipenuhi oleh stimuli sensori yang diorganisasikan dan diklasifikasikan yang menghasilkan pengenalan terhadap objek atau pola. Stimuli itu sendiri tidaklah memiliki makna, hanya berupa bentuk yang primitif terlepas kita menyadarinya atau tidak. Selanjutnya, ada yang namanya tajuk utama neuroscience kognitif. Pengenalan pola di otak. Telah diketahui bahwa kedua hemisfer otak memiliki keistimewaan yang berbeda, atau dengan istilah lain, memiliki ketidaksimetrian fungsional. Hemisfer kiri atau orang non-kidal, keahlian parsial atau yang berhubungan dengan ruang, berperan di hemisfer kanan. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Bila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.